Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Di samping saya di samping gua udah ada Mas Gautama. Dia adalah bapak-bapak Fani dari Jepara. Beliau ini adalah salah satu finalis Suci X Kompas TV. Ya. Oke. Halo Bang Beler. Sehat Mas? Alhamdulillah. Bang Beler sehat? Sehat alhamdulillah. Ini saya pengen ngobrol dikit. Gautama tuh nama asli. Nama asli. Tapi kenapa Instagramnya G14? G14 itu ini pelesetan. Apa? G14. G14. Apa artinya tuh? G Gautama. 14 angka kesukaan. Kayak CR7 gitu-gitu. Alay Mas. G14 yeah. Gautama 14. Yeah, karena kalau cuma 3 huruf nggak boleh kan. Oh iya. Aku plesetin jadi G14. Yeah. Pronounce Indonesia. Kenapa nggak Gautama? Nggak apa-apa harusnya. Cuman dari awal bikin sosmed, Twitter, Instagram, Facebook itu udah dari awal itu. Jadi kalau mau ganti sayang. Nah, tapi menurutku emang harus dipikirin dari sekarang. Karena kalau misalkan udah main ke ranah industri, terutama nanti habis suci, siapa tahu rezekinya makin besar, exposure-nya makin besar, bikin nama yang mudah dicari gitu. Iya. Soalnya saya juga nyari Gautama, nggak muncul. Ternyata pas saya searching G14. Oh G14 gitu. Ya udah dapat ini juga. Masukan lah orang-orang juga suruh ganti nama. Iya kan, ganti nama tuh Mas. Paling nanti tak bikinin satu akun lagi buat yang G14. Nah itu buat idealisme aja nanti. Jangan dipakai orang. Jangan dipakai orang. Berarti G14 adalah nama panggung lah ya. Iya nama sosmed. Akun username. G14. G14. Aslinya apa? Gautama doang. Gautama Sindu Mahesa. Ay, keren ya. Orang Jepara keren Mas namanya. Ya bagus ya. Bukan bapakku tapi yang kasih nama. Siapa? Itu katanya dulu Pak D-ku. Pak D? Pak D. Kok bisa? Gak tahu aku entah gimana. Kalau pernah diceritain nggak punya alternatif nama? Pernah kan? Pernah. Harusnya ini ya. Bapakku dulu udah nyiapin namanya tuh Bagus Katon Bagaskara. Musisi banget dong. Ya. Terus entah kenapa pakai saran nama dari Pak Deku itu. Gautama Sindu Mahesa. Ada artinya nggak tuh? Aku nggak yakin ya. Cuman katanya dulu aku pernah tanya bapakku kan. Katanya Gautama itu mengutamakan. Sindu itu kebijaksanaan. Mahesa itu yang Maha Esa. Secara arti katanya ya, cuman nggak tahu aku. Mantap juga ya. Kedengeran keren aja kan. Ya. Nah, Mas Gautama Sindu Mahesa ini adalah komika dari Jepara. Berapa lama tergabung di komunitas? Aku mulai kayak akhir 2014, terus masuk 2015 awal, 2014 akhir. Berarti bukan founder ya hitungannya? Bukan, masih ada yang founder. Itu komunitasnya dari 2012. Oh lumayan lama juga ya. Kumpulan ini dulu anak-anak Kaskus. Oh stand up Kaskus. Jadi Kaskus pada terus meet up aja gitu. Terus bikin open mic pertama. Terus langsung habis dari itu diseriusin jadi komunitas. Tapi ya awal-awal ya anggotanya anak-anak Kaskus itu. Sama fans klub Real Madrid. Aneh pokoknya Mas. Fans klub Real Madrid. Awal-awal anggotanya itu anak Kaskus sama anak Real Madrid. Bentar saya ganti angle kamera. Soalnya Mas Gautama kesini terus. Oh gitu aja. Oke. Udah Bang Beler ya? Ya kamu udah kelihatan. Nggak kelihatan.
Gini, aku lihat sini. Nah. Oke. Ini pindah kamera tadi soalnya angle-nya nggak bagus. Sampai mana tadi? Komunitas Kaskus. Pertamanya. Terus sama gabungan sama anak fans Madrid. Itu stand up Jepara tuh. Stand up Jepara awalnya foundernya orang-orang itu. Ya oke. Berapa lama bertahan tuh fans Real Madrid sama stand up Kaskus akhirnya jadi stand up Jepara? Setelah open mic itu. Setelah open mic. Jadi awalnya kan kumpul-kumpul Kaskus itu. Terus ayo kita kumpul, bikin open mic pertama, habis itu anggotanya banyak. Nah, yang teman-teman Kaskus ini ngajak teman-teman temennya ternyata anak Madrid itu. Oke. Habis itu diajak-ajak semua kalau nonton open mic ini. Akhirnya itulah anggota pertamanya. Berarti 2012. Betul. Si stand up Jepara ini. Berarti Mas Gautama gabung komunitas tahun 2015. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tuh setahun ya. 7 tahun. Lumayan ya. Berarti udah hitungannya senior kalau di komunitas. Iya, generasi kedua lah. Generasi kedua. Generasi pertamanya siapa sih Mas di Jepara tuh? Ada kalau foundernya dulu ada namanya Mas Odi. Mas Odi. Terus Bang Hajar. Nopal itu ketua pertama sampai akhirnya ganti saya. Oke. Nopal Gembul itu. Sekarang Mas Gautama? Saya ketuanya. Gokil. Gimana ngurus komunitas tapi ikut kompetisi juga? Delegasi. Oh, delegasi. Jadi yang sekarang di Jepara ini ada yang ngurus. Ada yang ngurus. Aman lah ya. Aman. Open mic. Kan acaranya cuma open mic tuh. Enggak kan ada spesial Sun juga, spesial show. Sementara belum ada. Belum ada. Sun itu baru sekali Jepara. 2015. Sun pertama tuh. Aku masuk terus selang sebentar terus aku jadi panitia Sun. Siapa waktu itu bintang tamunya? Mas Dodit Mulyanto. Keren. Jujur stand up Jepara tuh belum pernah aku singgahi Mas. Iya. Pekalongan ya. Dekat ya? Lumayan 5 jam. Paling dekat sama apa Semarang? Pekalongan itu Pemalang. Enggak, itu Jepara. Oh, Jepara, Semarang, Kudus pernah? Ya. Belum pernah. Semarang pernah? Semarang belum juga. Pekalongan, Jogja, Malang. Kudus tuh ini ya pabrik rokok ya? Betul, Sukun, Jarum. Sukun, Jarum dari situ. Iya. Nah, awal mula Mas Gautama masuk Suci baru tahun ini langsung masuk atau sebelumnya pernah ikutan juga? Dari Suci 6 aku. Suci 6. Audisi di Semarang. Semarang. Bareng Mas Dana Agung. Akhirnya nggak lolos. Baru yang kelihatan itu Suci 1X 9. Suci itu 9. silver. Oh, itu silver. Tapi nggak telepon. Zoom. Terus yang ketemu Bang Radit, Bang Panji sama Cing Abdel nggak lolos. Ya, tapi untung juga sih. Karena Suci 1X ya, Suci 9 tuh nggak ada penontonnya. Nggak ada penonton. Sekarang udah ada. Akhirnya sekarang udah ikut. Berarti dari Suci 6, Suci 1X sama Suci ini. Iya, Suci 6 aku nggak absen. 6 ikut, 7 ikut. 7 ikut. 7 ke Jakarta aku ke Kompas Silver atau apa itu loh. Iya, Gedung Kompas Silver. 8 di Surabaya. 1X kan ada Komik Han dulu. Komik Han, ya. Yang di Semarang. Iya, betul. Nggak lolos. Iya. Habis itu ikut yang online. Online lolos, dapat silver. Pas yang mau golden nggak lolos. Oke, berarti lumayan juga ya. Iya. Suca pernah ikutan nggak? Suca sekali. Suca 3 kayaknya. Suca 3. Yang sama Ebel. Oh, sama Ebel. Di Surabaya tuh ketemu Ebel. Lolos tapi dapat kartu kesempatan tapi nggak dikasih kesempatan. Nggak ditelepon. Iya, sama saya juga. Ditelepon tapi dikasih tahu nggak lolos. Oke, iya benar-benar. Biar nggak dikira penipuan. Iya, saya juga dulu pernah ikut di audisi Bandung, sama juga kayak itu, dapat kartu kesempatan, dikasih kesempatan untuk tampil tapi nggak lolos. Itu emang rezeki orang kan beda-beda. Yes. Ada yang Suci, ada yang Suca. Nah, gimana nih perasaannya Mas Gautama gabung Suci X setelah bertahun-tahun berkomunitas terus di ibu kota? Itu pertama kan aku dari jalur LKS Liga Komunitas. Aku audisinya di Solo. Jadi perwakilan Senap Jepara. Dari berapa dulu ya? 23 atau ya 23 kontestan pesertanya. Terus diambil 4. Nah, habis itu
ke Jakarta lah, babak penyisian, terus akhirnya alhamdulillah juara 2. Juara 2 dapat golden. Oke, juara satunya Budi ya? Mas Budi, ya, Ultimate itu. Oh, dari situ Mas Gautama tuh. Dari jadi enggak, aku bersyukur itu dapat goldennya dari LKS karena ngerasa kayaknya audisi biasa susah ya kayak belum tentu lolos aku kayaknya. Iya, saingannya gila-gila memang tahun ini. Pre-show-nya aja aku langsung waduh. Kacau. Nama monster-monster semua itu. Iya, nama-nama besar semua. Tapi kan bukan kali pertama kan datang ke Jakarta Mas Gautama? Enggak. Udah sering kan? Gimana yang ketika masuk LKS kan beda ya, Liga Komunitas, begitu Suci itu apa yang dirasain? Bedanya? Yang pertama ngerasa enggak masuk akal, kayak nggak percaya aja bisa sampai, kan aku sampai pre-show aja rasanya kayak udah kayak udah maksimal bagus nih bisa sampai sini, ternyata lolos sampai jadi finalis 13 orang itu kan seneng dan ya kayaknya rezeki anak aja. Rezeki anak. Ya. Nah, di panggung Suci X kan Mas Gautama terkenal dengan bapak-bapak Fani dari Jepara dengan tebak-tebakannya. Dari kapan tuh tebak-tebakan muncul? Jadi tebak-tebakan itu cara saya kalau open mic di Jepara itu, tak kasih tahu suasananya dulu ya. Itu kafenya jarang ada yang proper kayak kafe-kafe di Jakarta gini. Jadi kayak stage-nya tuh stage buat akustikan gitu-gitu. Jepara itu malah sekarang akustikannya jadi koplo. Udah nggak mendukung banget gitu. Jadi banyak akustik tapi koplo. Ngarahnya koplo. Jadi ya stage-nya lebih bukan stand up gitu. Ya, terus? Nah, penontonnya pun itu kebanyakan komik sendiri. Dan kalau ada orang umum itu bukan yang datang buat nonton stand up. Jadi kayak malah rasanya kita stand up yang ganggu mereka. Mereka stay dulu di sana terus kedatangan kita. Iya. Nah, jadi kalau aku stand up aja itu pasti nggak dapat atensi apa-apa aku. Caranya narik perhatiannya harus ada interaksi. Jadi kayak, Mbak, saya punya tebak-tebakan. Habis itu kalau kena, saya dianggap lucu, baru aku masuk materi, baru didengerin. Itu Mas Gautama doang yang ngelakuin itu apa semua komika Jepara ngelakuin itu? Kayaknya yang inisiatif kayak gitu aku dulu. Habis itu diikuti oleh anak-anak lain. Jadi stand up Jepara tuh terkenal sekarang dengan tebak-tebakannya. Nah, terus didukung juga karena aku dulu waktu pertama-tama ikutan stand up itu nulis materinya one-lineran. Jadi tinggal ngerubah formatnya jadi pertanyaan dan jawaban aja dari one-lineran itu. Terus kemarin semakin yakin main gituan itu pas ikut kompetisinya Bang Radit. Bikin istri ketawa. Nah, itu kan rulesnya bebas. Nggak harus stand up. Ya, ngapain aja. Terus aku bikin apa nih? Aku kalau stand up tok mati nih aku. Pokoknya gimana caranya biar Mbak Anissa ketawa itu kan. Akhirnya mainlah tebak-tebakan aku dengan bawa embel-embel bapak Fani. Dengan berharap jokesku ya jokes bapak gitu. Entah one-lineran atau tebak-tebakan sama mainan ini tebak gambar. Nah, kayak Tonight Show-nya. Nah, itu gitu-gitu. Tapi plesetan kadang ya dipaksa-paksain ini gitu. Oke. Berarti tebak-tebakan itu muncul ketika dulu di Jepara memang kafenya tuh menyediakan tempat yang proper, panggung yang proper untuk stand up. Akhirnya kesannya kayak stand up tuh mengganggu. Sementara mereka udah ada dari awal sebelum kita datang. Akhirnya dibikinlah sebuah gimmick interaksi antara penampil dan penonton. Dari situ mulai kena nih gitu. Buat narik atensi dulu. Kan biar penonton percaya nih saya lucu. Habis itu kasih jaminan ya. Nah, tapi berapa lama? Apa setiap open mic dilakuin juga tebak-tebakan? Akhir-akhir ini karena ini ya semenjak LKS itu kan naik di TV. Itu sekarang alhamdulillah udah mulai ada yang datang untuk nonton. Jadi mereka udah siap nonton stand up. Impact pertama itu kayak gitu. Pas aku kan MC dulu, tak tanya, Masnya dari mana? Dari ini ada daerah Jepara lah gitu. Kesini mau ngapain? Nonton stand up.
nonton stand up. Serius Mas, kamu Mas? Jadi kayak kaget ya. Itu pertama kali, jarang soalnya. Jadi kalau misal kita open mic nih, orang rame, terus tiba-tiba hujan, seneng aku. Orang kejebak sama stand up tuh, nggak boleh pulang ya, kamu harus dengerin kami nih, mau nggak mau. Terus tiba-tiba ada yang datang sengaja nyamperin saya tuh, seneng banget aku. Jadi sekarang tebak-tebakan udah jadi sebagian materi aja. Oke. Iya. Nah, gara-gara Mas Gautama juga kan yang mempopulerkan tebak-tebakan di dalam stand up, akhirnya teman-teman juga ngikutin juga. Masa sih? Iya, ada sekarang. Dulu sebenarnya jarang nih nemuin format tebak-tebakan diselipin di stand up gitu. Kayaknya kentalnya tuh di Mas Gautama di Suci X ini. Sebenarnya dapat sorotan tuh. Banyak tuh teman-teman yang assalamualaikum. Dulu awalnya pantun malah. Misalkan, tadi gue keserempet tukang mie ayam. Selamat malam gitu. Iya kan? Pantun kaget tuh. Bari juga udah melakukan itu. Nah, cuman tebak-tebakan nih memang jarang banget ditemuin sih itu. Jadi dari dulu ya sebenarnya ya Mas Gautama ya. Dan mulai dipatenin main gitu setahun belakangan. Capek nggak nyari tebak-tebakan yang lucu? Kalau dipaksa tuh dapat aja. Tapi kadang kalau tiba-tiba itu kan main referensi kata aja sih Mas. Kalau aku ya nulis tebak-tebakan itu sebisa mungkin jangan plesetan. Tapi kalau mentok baru. Jadi awalnya tuh harus dualisme aja kalau tebak-tebakan. Jadi kayak nulis one-lineran aja. Main pun dualisme. Kalau baru nggak dapat nih ya udahlah main plesetan tapi yang nggak maksa. Oke, coba masih ingat nggak tebak-tebakan pertama yang dibuat oleh Mas Gautama apa? Itu yang jadi andalanku, kayak kenapa kita sering lihat polisi pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena tiap hari polisi menerima banyak keterangan. Itu aslinya dari one liner. Oh iya, semi Frimawan ya. Gitu ya. Itu dualisme. Gitu. Cuman kalau yang mentok nggak dapat ya kayak kemarin pasti Suci, pincang apa yang energi. Pincang mambo. Iya, itu yang saya maksudkan, maksudnya lebih sulit mana dalam menciptakan tebak-tebakan dengan materi stand up biasa gitu, yang didasari dengan opini dan argumen. Sama sih. Sama susahnya. Kalau tebak-tebakan itu menurutku sense-nya aja. Kalau kita tahu ada kata unik nih, itu kita cari aja. Kalau yang materi biasa yang kayak dari kejujuran, keresahan gitu kan ada banyak teknik-tekniknya. Itu ya semakin kompleks tapi kan ada pakemnya gitu. Mau dibawa sini bisa harus ya kalau dipaksa. Fleksibel. Nah, waktu Mas Gautama masuk Suci X, gimana respon teman-teman komunitas? Kaget juga. Pas pre-show kan selesai itu baru tak kabar lolos lur gitu. Pada nggak percaya. Soalnya udah tahu kan pesertanya 24 orang itu ngeri-ngeri semua itu. Ya udah habis itu ya wes habis ini open mic tetap jalan tapi aku nggak bisa banyak bantu. Oke, nggak apa-apa gitu. Soalnya kan open mic itu tiap hari Jumat. Suci taping kan Rabu. Aku biasanya pulang Kamis. Jumat tuh baru datang. Oh, capek. Kalau capek ya kadang nggak bisa datang. Istirahat betul. Tapi kalau misal butuh ya sempat ya. Ya, setuju. Nah, dari situ akhirnya rame tuh teman-teman komunitas kan. Pada ini nggak ngasih. Saya ada nih tebak-tebakan nih. Buat dibawain di Suci. Iya. Ada jadi, tuh. Ya kadang gitu kalau misal ini besok mau tampil so habis itu mentok aku VN aja. Tolong kirim tebak-tebakan. Aku mentok. Bantuannya lur. Pakai kata ini udah. Ada dapat tak tinggal gitu terus ini langsung ini dibalesi banyak gitu. Tak ambil satu yang bagus. Atau kalau enggak, oh iya kepikiran gini tapi tak buat lain. Oke. Support berarti anak-anak ya. Iya, support. Iya. Keren loh, tapi ini sosok Mas Gautama ini menjadi apa ya? Menjadi tren di Jepara mungkin. Jadi tolak ukur gitu maksudnya. Gua harus punya nih standar tebak-tebakan yang kayak Mas Gautama. Suci masuk di panggung open mic apalagi gitu. Punya jadi beban tersendiri nggak tuh?
Iya kayaknya. Jadi apa? Rasanya tanggung jawab aja, kayak orang-orang tiba-tiba main tebak-tebakan, aduh ini gara-gara saya apa gimana nih. Kok pada stand up-nya tolong yang bener dulu gitu. Jadi ngerasa terbebani ya. Iya. Ada yang request aneh-aneh nggak kalau ketemu? Request gimana? Mas tebak-tebakan dong. Oh, enggak dulu. Maksudnya kalau tiba-tiba ditembak gitu kan rasanya kan. Tapi kan ada stok lama kan? Iya. Ya lihat-lihat orangnya Mas. Seberapa dekat? Iya. Seberapa penting gitu. Iya. Berarti kalau misalkan ngejob korporat misalkan pakai tebak-tebakan juga? Nggak tahu karena belum pernah. Oh belum pernah. Belum pernah ada job-job korporat. Oke, nanti setelah suci nih. Amin. Pasti banyak tuh. Siap lah Pertamina. Tiba-tiba tebak-tebakan bensin. Butuh tapi memang butuh. Pertamina memang butuh. Perta apa yang mahal bisa juga gitu. Oke, tebak-tebakan udah melekat di Mas Gautama di panggung Suci X gitu. Nah, dari 13 peserta ya total ya? 13 finalis. Peserta, menurutku Mas Gautama ini punya warna tersendiri dengan tebak-tebakannya yang tidak bisa dimiliki oleh komika lain sebagai senjata, menurutku ya. Jadi di saat orang lain dengan persona saya anak madrasah, saya dipukulin bapak, saya anak pungut segala macam, nah Mas Gautama hadir dengan warna baru dan lumayan fresh nih di Suci X ini gitu. Banyak nggak yang di sosmed nuntut minta macem-macem ke Mas Gautama? Ini sih paling cuman ditunggu tebak-tebakannya lagi gitu aja ya. Tanggung jawabnya sebatas itu baru. Suka sedih nggak yang diingat malah tebak-tebakannya bukan materinya? Iya agak ini aduh, nulisku yang lama itu bukan tebak-tebakannya loh. Yang susah bukan itunya. Pengen dihargainya, oh bagus nih materinya, keresahan ini. Cuman kenapa yang ditunggu tebak-tebakannya? Ya itulah resiko terlalu kental. Iya sih, ya jadi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, ya benar-benar. Karena sekarang udah mungkin 10 besar kesini, tantangan akan semakin berat Mas. Kayak progres tiap minggu tuh dilihat. Jadi saya khawatirnya Mas Gautama tuh terlalu terbebani aja tebak-tebakan apa lagi ya gitu. Karena di show kemarin saya lihat tuh wah stabil banget nih. Tiap minggu stabil sampai yang kemarin tuh yang materi yang loncat jangan dulu observasi. Ini dulu. Nah menurutku oke sih untuk materi itu di show keberapa tuh? Show 3. Udah nyiapin nggak tuh Mas Gautama untuk show-show ke depan akan melakukan apa? Belum. Kepikirannya misal kalau baru dikasih tema gitu baru kepikiran besok konsepnya kayak gini. Misal yang mau disampaikan apa, caranya gimana, ntar aksi panggungnya gimana, baru mulai kebaca kalau mulai ada temanya sih. Baru dikasih tahu temanya ini jadi bisa sesingkat itu ya? Iya. Kalau saya perlu ngapalin sih susah kan ngapalin itu. Kemarin tuh pas setelah LKS ya, aku itu agak sedikit ada perbincangan sama Mas Dana. Jadi aku agak tanya-tanya gitu, Mas kalau di Suci itu biasanya temanya apa aja? Tak coba nabung premis atau materi dari awal kan dari saya juara Suci, juara LKS sampai mulai pre-show kan lumayan banyak tuh. Aku kan nggak usah ikut audisi. Nah, itu mulai tak coba. Ternyata malah pas setelah pre-show masuk jadi finalis itu dibilang nanti kayaknya nggak terlalu sering ada tema. Jadi bebasnya lebih banyak. Aku bilang aduh. Ya udahlah, bebas kan bukan berarti nggak bisa dipakai kan, betul. Tapi ternyata aku harus ngerasa ngelanjutin aja dari materiku yang di pre-show. Pre-show itu aku closingannya bukan yang seharusnya buat closing, itu masih ada simpenan. Sampai akhirnya tak bawain di show 1, masih belum kepake lagi. Baru show 2 itu baru kepake. Pincang mambo itu
Bincang Mambo harusnya keluar di pre-show. Di pre-show, malah keluar di show dua. Banyak kayak gitu, yang materi snack itu di pre-show harusnya. Iya, betul. Ternyata keluar di show 1. Nah di show 1 itu udah ada setlist Bincang Mambo, masih nggak keluar Bincang Mambo. Keluar di ketiga. Keluar di show kedua, tak taruh di tengah, biar sengaja keluar. Jadi kayak gitu. Iya. Agak ini aku manajemen waktu itu. Iya. Agak berantakan ya. Iya. Tapi gimana nih Mas Gautama menghadapi panggung suci dengan penuh tantangan yang dirasakan? Entah dari sisi kompetisinya sesama peserta. Kita semua tahu bahwa siapapun bisa kepleset sini, siapapun bisa jatuh di sini, bisa membuat kesalahan gitu. Apa siasat yang dilakukan Mas Gautama untuk tetap stay di Suci X ini sampai ke 3 besar lah minimal? Kalau ini kemarin habis ngelewatin beberapa kelas mentoring, itu intinya kan pokoknya kita nggak boleh lebih jelek dari minggu sebelumnya aja. Nah, jadi ya itu aja. Kalau aku mau evaluasi atau mau pengen cari perbandingan dari minggu sebelumnya aja. Lebih baik dari minggu sebelumnya. Iya. Karena aku nggak bisa naker-naker. Kalau disuruh naker-naker gitu susah Suci X ini. Bonar aja tiba-tiba. Betul, nggak bisa diprediksi kan. Iya. Emang semua tuh pasti ada tuh halangan dan rintangan. Termasuk para peserta yang dikritik pedas, yang dikomentarin masalah materi dan segala macam. Menurutku itu adalah bagian dari proses. Jadi yang harus dipersiapkan adalah mental dan keyakinan. Bahwa yang Bang David juga kan yang juara-juara udah pada ngasih kelas kan. Gimana caranya untuk bisa juara di bertahan kompetisi. Jadi juara. Iya. Tapi menurutku Mas Gautama ini memberikan warna baru di Suci X dengan tebak-tebakan ini. Ini ngerasa agak diuntungkan karena persona aku itu bukan profesi, bukan sifat. Betul, bukan seragam. Jadi dibilang umum iya, cuman warna komedi aja kan. Yang beda. Persona aku itu. Jadi agak kebantunya di situ. Jadi kalau ada tema nggak harus ada ya? batasannya nggak terlalu terlihat. Iya, setuju. Tapi ya itu balik lagi ke masalah persiapan dan seberapa banyak sebenarnya kita nyetok tebak-tebakan ini untuk bisa berjuang di 3 besar sebetulnya. Kalau aku kebantu juga, aku pernah bikin spesial. Udah bikin spesial? Udah bikin di Jepara. Oke. Nekat aja itu. Yang nonton teman-teman sendiri juga. Namanya apa? Checkpoint. Ya. Ada nggak di Comika? Ada di Comika. Ada di Comika tuh. Checkpoint di comika.id Mas Gautama. Itu agak kebantu kemarin sempat nyomot-nyomot dari materi itu sedikit-sedikit atau punchline yang benar bisa dipakai di tema ini. Agak kebantunya di situ ya. Tapi kayaknya kalau Suci ini itu materinya memang harus baru-baru aja. Iya betul, harus fresh sih. Boleh pakai materi lama tapi nanti itu mah ketika stok bensin udah mau habis. Tapi selagi kita masih bisa bikin baru ya bikin baru aja. Rasanya juga pas bawainnya beda, feel-nya beda ya kan. Ya. Penampilan ini udah show ke 4. Paling berkesan show berapa? 3 tuh yang mana ya? Yang di ini, yang ramai ini. Yang perdebatan antara Bang Radit sama Ko Ernest. Kenapa berkesan bagi Mas Gautama? Ngerasa deliverynya paling puas. Terus materi nggak ada yang ke-skip. Aku ngerasa paling puas di show itu. Paling puas di show itu. Di antara show-show yang lain. Walaupun outputnya seperti yang kita tonton gitu di YouTube, ada perdebatan segala macam. Cuman dari segi kepuasan aku paling puas di show itu. Di show 3 ya. Iya. Saya juga yang pakai ini ya, yang pakai hitam-hitam ya. Ya itu bagus tuh. Yang lompat itu ya. Ya, itu bagus tuh. Terakhir nih Mas Gautama, harapannya di panggung Suci X apa? Aku target harus juara. Harus juara. Betul. Targetku juara. Jadi aku pengen
Pokoknya setiap show itu maksimal dan ngerasa puas aja. Nggak enak banget turun panggung terus rasanya aduh tadi harusnya bisa gini penyesalan ya. Kalau nggak juara nggak apa-apa juga. Cuman kalau dari ambisinya harus juara. Pokoknya ya itu kalau tampil emang nggak mau nyesel pas harus maksimal aja gitu. Oke. Ada target dalam waktu dekat ini setelah Suci atau mau bikin spesial kepikiran? Belum. Baru ya? Fokus Suci aja. Fokus Suci aja ya. Mudah-mudahan sih harapan-harapan yang Mas Gautama tadi sebutkan bisa terwujud di panggung Suci X ini. Amin. Karena kalau sampai Mas Gautama jadi juara, ini merupakan season yang paling unik dari sebelumnya. Ya kan? Itu? Iya, yang seperti Mas Gautama sebutkan, Rian Adriandi, Ge Pamungkas, Ridwan Remin, Mas Gautama gitu. itu kan menabrak stigma umum bahwa Suci bisa nih kayak gini gitu. Dan selain itu kan bisa mengharumkan nama Jepara. Betul. Nah, itu yang saya senang dari obrolan kita tadi. Ternyata stand up tuh memberikan impact yang serba sedikit mulai terasa di kalangan beberapa orang ya, di beberapa komunitas. Kayak tadi Mas Gautama cerita dulu berharap open mic penonton yang datang tuh karena pengen nonton open mic sengaja. Tapi ini enggak, nunggu kejebak hujan dulu baru. Nah, sekarang semenjak kehadiran Mas Gautama di Suci X dari Jepara, ini membuat orang yang pengen nonton stand up beneran datang langsung ke lokasi. Dan itu kan mengalami kemajuan langkah dari sebelumnya. Iya. Itu yang ngerasain juga komunitasnya. Iya. Terus juga dari teman-teman anggotanya juga semangatnya tumbuh lagi. Ya, itulah yang kita harapkan dari semua komunitas stand up yang ada di Indonesia. Itu aja mungkin yang bisa kita obrolin, karena habis ini ada lanjut. Mas Gautama juga mau istirahat, anak-anak juga belum beres kombutnya. Habis itu kita nantikan show-nya di hari Jumat, itunya tappingnya, tayangannya hari Jumat. Tiap Jumat malam, 9:30. Siap. Mas Gautama, terima kasih banyak, sukses selalu di Suci X. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.